Shalom. Selamat hari Minggu, selamat sore bagi kita semua. Kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita di sepanjang hari kita. Amin. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita, GKSI Glory to Glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berikan kemuliaan yang banyak bagi Tuhan. Haleluya. Kita saat ini mau bersuka cita, kita mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam ciptaannya. Mari kita bersama-sama katakan, ajaib dan perkasa, besar dan mulia Allah kita. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib, ajaib dan perkasa, besar dan mulia ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu tercipta megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Mari lebih semangat lagi kita katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Allah yang masyhur. Amin. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Saat ini
hadirat Tuhan. Saya mau kita memberikan waktu kita pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah.
setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan boleh memperoleh kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih. Iya, Rabu Tuhan Yesus, Rabu Tuhan Yesus. Iya, Rabu Tuhan Yesus, Rabu Tuhan Yesus, Rabu Tuhan Yesus, Rabu Tuhan Yesus. Iya, Rabu Tuhan Yesus. Oh, Rabu Yesus, Rabu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir. Haleluya. Haleluya Yesus. Iya, Rabu Tuhan Yesus, Rabu Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Mari kita lebih lagi katakan di hadapan Dia. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan sampai hari ini. Untuk semua kata anugerah-Mu Tuhan Yesus, Engkau boleh mengalirkan kuasa Roh Kudus bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini dan bertata atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan, kasih Tuhan begitu besar. Katakan kanan kirimu, kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
kita tiada bandingannya. Amin. Tiada duanya. Katakan samping kanan kirimu, Yesus tiada duanya. Haleluya. Sekali lagi berkat mulia dan bagi Tuhan. Ya, saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari bersama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita akan pujian dari awal. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu karena kau berserah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau menderita gantianku. Bersama kita katakan, dengan darah-Mu, amin Yesus, terima kasih. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih dalam lagi ingatkan yang kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau rela mati Tuhan untuk kami hari ini. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu terpecah untuk kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan dihancurkan untuk membebaskan kami.
Haleluya, terima kasih Bapa. Saudara, mari kita berdoa sekarang. Masing-masing kita berdoa. Masing-masing kita berdoa, saudara. Haleluya Bapa, kami minta pengampunan ya Tuhan atas segala dosa. Hari ini kalau Engkau menggunakan mulutmu, bibirmu untuk merusak tubuhanmu, hari ini bertobat saudara. Hari ini sakit, penyakit, kelemahan, darah Yesus membebaskan, menyucikan. Bilur Yesus menyembuhkan saudara. Segala dosa, pelanggaran yang kau lakukan, baik dalam rumah tanggamu hari ini, berani katakan di hadapan Tuhan. Mari minta pengampunan terus saudara. Engkau yang muda-mudi hari ini, berani katakan kepada Tuhan apa yang sedang kau perbuat tidak memuliakan nama Tuhan. Dosa, upah maut adalah dosa saudara. Hari ini, mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita berdoa. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah untuk Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menderita supaya kami berbahagia Tuhan. Engkau terluka di kayu salib supaya kami sehat dan sembuh. Hari ini Tuhan, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, rumah tangga kami semakin diberkati Tuhan. Kehidupan pribadi kami semakin diberkati Tuhan. Karakter kami diubah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, pengharapan kami Tuhan, iman kami semakin luar biasa dalam Engkau Tuhan. Saudara yang berkasih, harapkan sesuatu yang baik hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang malam berbagai macam persoalan, hari ini ada jalan keluar. Terima dengan iman. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang berkasih, mari kita arahkan tangan kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu roti dan anggur itu. Ketika kami menerimanya sebentar Tuhan, kami mengingat kembali bahwa tubuh-Mu dipecahkan, darah-Mu tercurah untuk membebaskan, menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam sikap berdoa, mari kita angkat pujian ini Bapak Saudara. Terus kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam
malam waktu ia disalahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara, harapkan dengan iman. Tubuh Yesus terpecah-pecah untuk memulihkan kau hari ini. Masa lalumu hancur, saudara. Kehidupanmu hancur. Tapi hari ini terimalah tubuh Kristus sebagai penolong dalam kehidupan. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Saudara, ini adalah darah perjanjian. Segala dosa, pelanggaran, kutuk, kelemahan, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, oleh kuasa darah Yesus ini dibebaskan. Hari ini harapkan dengan iman, yang mengalami berbagai macam persoalan, sakit, penyakit, hari ini darah Yesus menyucikan, menguduskan, bahkan menyembuhkan dan menyempurnakan. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian dari awal sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Aku lihat, haleluya Tuhan Yesus, kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku dengan darah. Hari ini tubuhmu dipecahkan Tuhan, supaya kami dipulihkan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan kesehatan kami, dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Darah-Mu tercurah Tuhan, darah perjanjian, darah membebaskan kami dari segala
dosa pelanggaran yang kami lakukan. Bahkan darah-Mu menyucikan kami dari segala kelemahan dan sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan sudah berdoa katakan amin. Puji Tuhan, kita boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia boleh mengorbankan setiap nyawanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari saya mengajak kita untuk menyendangkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sebelumnya kita mendengarkan pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku bersyukur selalu di dalam setiap kelemahan. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Mari katakan dengan lembut, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, katakan tetap bersyukur. Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tidak mengerti setiap kali, tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaan
terbaik. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Sekali lagi. Angkat tangan, berikan jempolmu. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami tidak sejalan dengan Engkau, tetapi janji-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memulai mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus hadir di sini, mengawal setiap kami, menjamah setiap kami dan mengubah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa, katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim WL Singer dan pemusik yang sudah melayani Tuhan hari ini. Percaya Bapak Ibu Saudara, upahmu besar di surga, amin. Terus giat melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua kita baik-baik saja, amin. Hari ini saudaraku, walaupun keadaanmu tidak baik, kalau engkau sudah berada dalam ruangan ini, engkau harus berani dengan iman mengatakan keadaanmu baik-baik saja, saudara. Amin. Katakan ke kiri kananmu, engkau pasti baik-baik saja. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya, harus semangat Bapak Ibu Saudara. Hujan tidak membuat iman kita kendor. Semangat kita untuk datang di hadirat Tuhan harus semakin menyala-nyala. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri saya beberapa hari lalu ke Hong Kong kami. Ya ini ada buktinya kan? Kami di Hong Kong, maksudnya di restoran Hong Kong Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi puji Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hari tanggal 29 kemarin ada bonus dari Tuhan untuk usia pernikahan kami ke 14 tahun. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Baik, jangan terlalu banyak bersaksi dulu, kita baca firman Tuhan dulu hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat 8. Sepertinya ada tamu ya. Coba, ada yang mau masuk ya? Ada? Oh ya. 1 Petrus 3 ayat 8. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya. Ya, jangan terlalu terburu-buru, waktu kita masih panjang Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Semua sudah dapat, amin. 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 Baik, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Katakan amin. Amin. Wow, keren. Firman Tuhan katakan hari ini, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, sepertinya gak masuk akal. Satu Pastor Hendy memiliki satu jiwa. Bagaimana hari ini boleh seia, ya, kemudian apalagi dikatakan sekata. Yang paling keren ini, yang agak-agak ngeri-ngeri sedap ini, seperasaan. Anak kembar saja saudara, perasaannya beda-beda, ya kan? Yang satu suka main ke pantai, yang satu suka berenang di kolam renang. Berbeda saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan memaksa kita saudara, mendidik kita agar apa? Kita menerima penggenapan janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berfirman, Dia pasti akan genapi dalam kehidupan kita.
lagu tadi. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap, yuk nyanyi sama-sama. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terus, saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Artinya apa untuk saya dan saudara? Meskipun keadaan di sekelilingmu, saudara, kelihatannya tidak ada harapan lagi, tetapi engkau punya Yesus yang selalu memberi harapan dalam kehidupanmu. Berikan saudara-saudara berdoa. Hari ini firman Tuhan memaksa kita, saudara, agar apa? Kita menerima, kita mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita coba melihat tema kita 2 hari ini, saudaraku. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Suami istri setia dalam Yesus. Berikan saudara-saudara itu. Suami istri setia di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan, saudara, kalau engkau melihat dengan mata kepalamu, apabila si A itu berbahagia, saya berani yakin engkau diberkati. Amin. Amin. Tentu dong, engkau sebagai orang percaya, engkau mau tahu rahasianya apa? Kok bisa? Mengapa dia boleh mengalami kebahagiaan dalam rumah tangganya sementara aku tidak? Kenapa? Karena engkau terlalu memaksa. Saat keadaan di sekelilingmu itu tidak memungkinkan, engkau selalu paksa, saudara. Ya. Engkau selalu memaksa kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Nah, coba kita ganti dulu biar jangan terlalu serius. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang. Saudaraku yang kekasih, anak-anak zaman sekarang ini baru kenal saja sudah melebihi pengantin baru. Betul. Dulu datang di sini terima tamu. Sekarang bukan dia yang menerima tamu, tamu yang terima dia, saudara. Terbalik, saudaraku. Itu bukan berbunga-bunga, bukan cinta lagi itu, saudara. Itu sudah salah. Saat keadaan di sekelilingku, saudara, saya ada ilustrasi hari ini. Ada apa? Ada love di sini. Kemudian saya ada bikin satu ilustrasi bunga. Ya, terakhir saya masukkan. Saudara, kalau engkau sedang jatuh cinta, engkau perlu ini yang merah-merah ini, saudara. Amin, saudara. Betul, saudara mau pilih bunga yang warna hijau saja? Nah, ya biru lagi kita bunga. Maklum lah Pak, tadi kan pakai baju biru. Cinta bukan hanya di mata. Cinta itu harus di dalam hatimu, saudara. Amin. Kalau engkau bilang ke dia di samping kirimu, aku cinta padamu, kalau engkau tidak buktikan, sama aja gombal goyang darat. Hari ini saudaraku yang kekasih, janganlah jadi pemuda-pemudi yang mudah diukur oleh mata orang dunia. Orang Kristen aja pacaran tak senonoh. Baru kenal di FB, serasa sudah kenal 2 tahun, saudara. Baru kenal di FB sebentar sudah serasa makan di McDonald 1 tahun 12 bulan. Makan tiap bulan. Anak-anak sekarang tak mau makan bakso di pinggir jalan, saudara. Di pinggir jalan kurang gengsi, saudara. Ya. Nah, sekali-sekali makan steak lah. Saudara, aduh, haleluya. Hari ini kita awali bulan ini dengan bulan keluarga, saudara. Ya, saya berharap apa yang disampaikan sesuailah dengan keinginan hati Bapakku dan Bapakmu yang di surga. Agar apa kita boleh mengalami satu pertolongan dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini kita kembali, saudaraku, bagaimana kita boleh mengalami yang namanya suami istri setia di dalam Tuhan, saudara. Bagaimana sekarang caranya? Ya, kita melihat poin yang pertama, saudaraku. Kita baca dulu, saudara. Kita baca dulu. 3, 2, 1.
Semua seia sekata. 1, seperasaan. 2, mengasihi saudara-saudara. 3, penyayang dan rendah hati. Saudara, engkau jangan memaksa keadaanmu, saudara. Ya, berat, saudara. Saya tadi bertemu dengan satu keluarga. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Saya pergi, saudara, ke rumahnya. Ibu ini pernah kami doakan. Waktu dia sakit itu katanya ada tradisi suku tertentu, saya tidak sebut namanya, saudara. Jadi ibu ini waktu meninggal mertuanya, dia tidur katanya di apa? Di kainnya. Di bantal bekas taruh jenazah itu mertuanya. Jadi roh mertuanya itu ganggu dia. Ibu ini tidak bisa tidur siang malam, saudara. Lebih berat keadaannya daripada yang kerasukan di Genesaret itu. Kami pergi berdoa, ibu ini dipulihkan Tuhan Yesus. Ingat, saudara, ya, bukan saudara di Tuhan. Bukan Pastor Hendy dan istri yang tercantik dan terluar biasa ini. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Amin. Dahsyat, men. Gak lama suaminya pula ditabrak, saudara. Ditabrak kabur di daerah Mata Kucing lah. Dari Marina dia keluar dari kuburan daerah Mata Kucing. Bapak ini beberapa jam di jalan, orang gak tahu dia ditabrak. Dia naik motor, saudara. Bapak ini hilang ingatannya setelah ditabrak. Pokoknya kacau balau lah rumah itu. Kenapa? Kepala rumah tangganya ditabrak. Puji Tuhan, kami dengar kabar itu, kami pergi lagi berdoa di sana. Saya datang, dia nggak kenal saya, saudara. Bagaimana dia mau kenal saya? Istrinya aja dia tidak kenal, saudara. Engkau mau punya pasangan seperti itu, saudara? Engkau bertengkar suami istri, engkau jalan ke dapur, engkau jalan ke depan, sepertinya engkau tidak melihat suami atau istrimu. Munafik engkau, saudara. Sebentar lagi udah baik, engkau bawa dia ke kamar. Baru kau cium dia. Itu munafik namanya, saudara. Kalau engkau cinta, engkau tunjukkan cintamu. Sekali cinta, tetap cinta sama Tuhan, memanggil dia kembali ke surga. Itu baru cinta, saudara. Amin, saudara. Amin. Jangan engkau sebentar cinta kalau ada maunya saja, saudara. Jangan. Apalagi yang muda-muda, aduh, kena lagi yang muda-muda. Ampunilah diriku, Tuhan. Ya, yang muda-muda ini, Tuhan. Haleluya. Sepertinya pengalamannya itu sudah melebihi Bapak Gembala G2G kalau pacaran. Oh enggak ya. Ngeri. Yang ngomong itu harus koreksi diri. Ngeri. Pengalamannya, wow. Seperti orang sudah punya anak lebih dari 2. Ngeri, saudara. Saudara, biarlah hari ini pedas-pedas kita makan, supaya saudara tahu rasa pedas itu sebenarnya enak kalau orangnya pas masaknya, betul? Amen. Ya, kalau saudara makan cabai tidak dikasih ajinomoto, tidak dikasih garam, ya tidak enak lah. Siapa mau punya cabai setan aja tanpa ada garam dan ada bumbu lain? Nah, enak, saudara. Tetapi hari ini, saudaraku, bagaimana engkau boleh mengalami suami istri yang setia di dalam Yesus? Maka engkau semua harus seia sekata. Yang pertama, engkau harus seperasaan, saudara. Kalau selisih sedikit, satu tidur di dalam, satu tidur di luar. Berubah posisi, istri jadi security, saudara. Ngeri, saudara. Tempat tidur besar-besar itu sepertinya dia sedang tidur di hotel berbintang 5 sendiri tidurnya, saudara. Malaikat pun sudah tidak bisa menjaga lagi. Karena apa? Hati ini, Tuhan, hancur. Kalau engkau mau mengalami yang namanya seperasaan, saudaraku, jangan pernah engkau meninggalkan pasanganmu. Coba lihat dulu, duduk dulu pasangan. Oh, ibu ini ya,
Pak Agwan dengan Ibu Sarina dulu berpasangan. Oh, Ibu Nuraini juga kan. Bunga. Eh? Tadi kan bunga-bunga. Pak Tony sudah pesan bunga ros tadi itu. Kalau nanti dia singgah ambil sebentar. Tagi mami, tagi. Jadi nanti kalau Bu Nuraini tidur besok pagi jam 4 mau pergi pukul prata, sudah ada bunga di samping. Saudara, hari ini engkau harus bersama-sama, kata firman Tuhan, engkau harus seperasaan apapun yang terjadi. Jangan pernah engkau mau menguasai Tuhanmu, saudara. Tuhan tetap harus nomor satu, amin. Jangan engkau memaksa keadaan di sekitarmu, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara semua, bila perlu kalau aku mati, sementara aku bawa istriku mati, saudara. Itu menunjukkan satu bukti cinta itu tidak bisa dibayar dengan keadaan dan situasi di sekitarmu, saudara. Amin, saudara. Yang gadis-gadis jangan kalian mau ya cari cowok-cowok yang kayak baju second 3 10 ribu, 3 20 ribu. Betul, kalian itu harus punya integritas sebagai seorang pemudi. Ya Marta ya, jangan sedih. Oh, Marta bukan sedih dia lagi merenungkan firman Tuhan ini betul. Saudara yang kekasih, hari ini harus seperasaan apapun yang terjadi. Jangan pernah kau meninggalkan pasanganmu, saudara. Nantilah yang muda-muda nanti sedikit aja kita kasih. Yang muda-muda belajar dulu hari ini firman Tuhan. Kalian pikir mau berumah tangga itu enak? Orang percaya tidak boleh lari dari masalah. Satu. Kedua, kalau engkau takut bermasalah, jangan pacaran. Putuskan pacarmu. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi kau besok beli tiket pulang kan ya, saya langsung gila. Janganlah, nanti mie Bangka nggak itu pula. Ya. Sekali kita pesan mie Bangka 2, rasanya bukan rasa mie Bangka, rasa mie lauk. Dia bikin kasih garam aja, gak kasih aja motor. Bahaya ini, habis makan botak kita seperti apa dari sopa aja. Saudara, hari ini apapun yang terjadi, kalau saudara dengar baik-baik saya, kalau keadaanmu, masa lalumu tidak baik adanya, engkau kecewa berat, saudara. Jangan pernah takut, amin. Yang pernah mengalaminya hari ini, jangan pernah takut. Hari ini ada Yesus. Hanya Dia yang sanggup menolong kau. Berikan kemuliaan bagi Nama. Hari ini harus seperasaan, saudara, apapun yang terjadi. Bila perlu Ibu Christine 1 bulan dulu ikut Pak Rudi di kapal. Belajar dulu melihat badai, ya benar, badai di laut, melihat suasana di laut. Nah, kalau misalnya cuaca tidak baik, makanan agak lambat datang, ya telat makanlah setengah hari sambil doa puasa di laut. Ya, saudara, hari ini sederhana sebenarnya. Kalau engkau melihat saya dan Ibu Gembala berbahagia, maka engkau sebentar lagi berbahagia. Berikan tepuk tangan. Karena apa yang kami miliki akan kami wariskan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kami mesra, saudara lihat, ya saudara harus mesra. Saya dengan istri saya kemana-mana saya bawa. Ya, mengapa? Karena saya sudah cinta, saudara. Saudara paham cinta itu gambarnya seperti air, udah ini dia. Cinta, saudara. Dia minta berbunga-bunga. Cinta, saudara. Ibu Pak Agwan cinta sama ibu ini ya, sama Ibu Sarina ya. Cinta Pak ya. Pakai bahasa Cina Bapak ini saudara. Wo Aini. Kalau di sana Nur Aini. Ngeri saudara. Asyik. Saudara, hari ini apapun yang terjadi kau harus sepakat. Jangan pergi meninggalkan suamimu. Saya sekarang agak sibuk, saudara, karena saya kuliah juga.
dan banyak kegiatan juga. Mentor kita Ketua PGL Kota Batam, selalu dia melibatkan saya. Ketika saya pergi ke satu gereja, ketika saya mulai mengikuti satu ibadah, saya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, aku teringat istriku di rumah, saudara. Mengapa demikian? Itulah cinta yang sesungguhnya. Makanya kalau saya pergi kemana-mana, saya bawa istri saya, saudara. Tidak akan pernah terelakkan dia berada di tempat lain dan aku berada di tempat lain. Kalau aku ada di kolam A, maka dia harus ada di kolam A. Menunjukkan satu cinta. Orang yang seperasaan itu, saudaraku, pasti berbahagia, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Coba saudara tidak seperasaan, gara-gara masalah orang lain, saudara suami istri bertengkar, tidak satu pendapat. Papa, udahlah Pak, nggak usah urus itu. Rumah tangganya nggak selesai, saudara. Saudara ngurus rumah tangga orang. Iblis putar balik, kepala saudara di bawah, kaki saudara di atas sebentar lagi. Hati-hati saudara, jangan engkau mau jadi pahlawan. Jangan, saudara. Iblis tahu triknya untuk memutar balik, untuk mempermalukan engkau. Hati-hati. Perkuatkan rumah tanggamu. Engkau punya Alphard, punya mobil, punya rumah berlantai-lantai, punya usaha besar, sukses, makmur engkau secara jasmani. Kalau rumah tanggamu tidak sedia dan sekata, saudara, engkau yang merasakannya hari ini. Bahagia nggak hidupmu? Nggak ada duit, maksudnya uang kalian nggak banyak, nggak apa-apa, saudara. Saudara lihat orang yang tinggal di ruli-ruli itu, saudara. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan itu bukan beli permata kasih istrinya, bukan beli emas 24 karat, saudara. Bukan beli emas 23 karat, ya. Tetapi ketika tiba waktunya, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersyukur. Di dalam ucapan syukur itulah ada kekuatan baru dalam kehidupanmu, saudara. Mereka berdoa, Tuhan terima kasih hari ini, penyertaan-Mu sempurna. Secara jasmani kami ini tidak ada apa-apa, yang tidak memiliki harta, rumah pun sewa. Tetapi secara rohani, roh kami seperasaan. Kami sama-sama bersukacita, makan sepiring. Kalau lagi baik, kalau lagi slek, lagi bertengkar, ini kau anjing makan kau di luar. Ya anjing makan di luar memang, saudara. Kucing yang makan di dalam, sama tikus, ya kan? Kalau anjing memang selalu makan di luar. Nah hari ini saudaraku, bagaimana engkau harus seperasaan, koreksi dirimu. Saudara, yang kedua, kita mau melihat firman Tuhan dulu. Yang pertama kita lihat dulu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati dan sepikir. Saudara, nasihat firman Tuhan hari ini, apapun yang terjadi, engkau harus bersama-sama dengan suamimu, engkau harus bersama-sama dengan istrimu. Nanti pulang sebentar kau buka firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, saudara. Di situ akan tercantum firman Tuhan, hai istri-istri, segala macam. Ayat 25 nanti dikatakan, hai suami-suami, sudahlah balance, saudara. Sebenarnya firman Tuhan itu tidak membela si A dan si B, membela suami dan istri. Firman Tuhan itu selalu membuat hati kita sebenarnya tenang, penuh dengan sukacita, saudara. Hari ini kalau firman Tuhan menasihati engkau melalui hambanya, ya terima dong. Apa yang salah ubah, saudaraku. Apa yang tidak benar di hadapan Tuhan ubah. Jangan gara-gara orang lain keluarga kita terbengkalai. Saya sudah bersaksi tadi, saudara. Saat keadaanku, saya haleluya dilawat Tuhan. Istriku lagi masak, saudara.
di rumah, dilawat sama ikan bawal. Tetapi hari ini tidak masak cocok kita pergi, kita di mata. Tapi saudara jangan ikut saya, saudara satu Pak Iyo ini kerja PT, dua-dua. Nah mungkin nanti suruh pindah pula ke PT Pak Iyo sama-sama megang alat kesehatan. Ya, nanti lucu saudara. Engkau punya hikmat, amin. Engkau akan mengaturnya dengan baik. Yang kedua saudara, kita melihat 3, 2, 1. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Kalau engkau sudah seperasaan saudara, pasti engkau satu tujuan saudara. Saudara, kita yang ada dalam ruangan ini, semua kita punya masalah. Ya, ada yang janda, ada yang duda. Ada nggak yang duda? Nantilah, saya cek KTP-nya dulu. Ya, ada yang belum punya pacar, ada yang memang gila mau menikah saudara. Ya, kalau sudah nikah saudara baru tahu nanti. Anakmu satu, bang, pergilah kau beli pampers. Nah, ada duit lagi. Nah, nanti belum lagi 3 bulan, 4 bulan hamil lagi. Tambah lagi satu. Yang satu namanya Virgo, yang satu namanya Stella. Ya kan? Gak usah lah bikin marganya dulu, nanti marganya entahlah iya, entah apa itu kita belum tahu. Hati-hati saudara. Ya. Tetapi hari ini kalau engkau punya Tuhan Yesus, kau jangan khawatir. Amin. Amin. Jangan takut. Hari ini percaya saudara. Hendaklah engkau saling mengasihi, itu penting saudara. Yang kedua saudara, kita melihat. Nah ini saya ambil ini saudara. Mengapa? Mengasihi. Di sini ada satu orang Gojek saudara. Ya, waktu kita bikin bakti sosial, baksos kemarin. Ya di situ ada seorang tukang ojek saudaraku, ya Gojek. Dia lihat kita datang, dia bergabung saudara. Dia cepat-cepat bantu kita ambil barang, ambil banner, dia foto dengan kita, semangat dia. Ya. Artinya apa di sini saudara? Nah ini dia saudara, mengasihi saudaraku. Siapa yang kenal dengan dia waktu itu? Nggak ada kan? Nggak ada yang kenal dengan dia. Tetapi sebelum dia dibentuk, Yesus sudah kenal dia. Berikan sorak-sorai kita. Saudara, di sini juga kita melihat, ya, ini kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ini Pastor Anton yang kata ini Pak Tony ini lagi doa nih, lagi doa puasa nih. Bu Nuraini ini lagi perhatikan Pak Tony ini, wah ini suamiku ini apa ini? Ini ibu Murkia ini sedang bersukacita dia ya. Kemudian saudaraku, kita melihat di sini firman Tuhannya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Enggak, saudara. Kalau sudah tak cocok di matanya, mau makan mah, nggak dijawab saudara. Pak, mau makan, tak dijawab. Apalagi yang pacaran. WA dia, Pak, aku 1 malam ini nggak tidur, Pak. Siapa suruh kau tak mau tidur? Malam tidur, Pak. Yang cowoknya lagi gombal kan? Gara-gara kau lah aku nggak tidur juga semalam. Dua-duanya goblok saudara. Ya malam tidur saudara. Kalau tidur siang itu, ya kalau capek saya sekali lah. Kalau tidur siang terus itu pemalas saudara. Ya jangan tidur siang terus. Apalagi laki-laki, banting tulang terus supaya tulangmu lurus. Ya, karena engkau imam saudara. Hari ini kasihi suami istrimu, kasihi anak-anakmu, kasihi sesama engkau jemaat gereja, pengurus gereja, beri hormat kata firman Tuhan. Ini enggak, kalau ketemu, saya agak jengkel juga dengan saudara saya, saudara, sahabat saya. Masa kita ketemu dia mau kita terus panggil dia? Kita bukan minta dihargai, saudara. Ada pepatah mengatakan kalau engkau mau dihargai, engkau hargai dulu orang. Ada betulnya juga ya, saudara. Ya, coba Bapak Ibu ini ada jemaat baru kita, Pak Agwan dan Ibu Sarina. Dia kalau datang kita salami, dia segan saudara.
kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Itu yang dia rasakan. Minggu depan dia akan datang lagi. Kenapa orang di gereja itu baik-baik semua? Karena kau sudah mempraktekkan kasih Yesus, saling menghormati. Ini enggak minta dihormati terus, pangkatnya enggak ada, saudara. Kalau polisi, TNI bolehlah kita, ya Pak, siap Pak. Tetapi kita prajurit Kristus, amin. Sebenarnya kita punya kedudukan lebih mantap, saudara, dibandingkan yang jasmani, yang rohani lebih mantap. Yang terakhir, saudaraku. Oke, yang terakhir, kita melihat poin yang terakhir yaitu poin yang terakhir, penyayang dan rendah hati. Kita baca firman Tuhan sama-sama yuk, semangat yuk. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Wow, keren ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Artinya apa, saudara? Penyayang dan rendah hati itu harus diterapkan dalam rumah tangga kita. Ya sekali-sekali lah, bantulah kita, istri kita pel, sapu-sapu. Ya walaupun kadang-kadang habis sapu pun kita masih kotor di situ. Biarlah tetangga bilang gosip, ih bapak itu kayak bencong aja ya. Sapu-sapu itu mana ibunya? Kan mulut orang begitu, saudara. Mereka ada bapak itu ganteng-ganteng tiap hari sapu, tak pakai baju lagi. Ya. Tetapi begitulah rumah tangga Kristen, saudara. Hal ini percaya, saudara. Ya. Kalau engkau selalu itu artinya setiap detik engkau harus rendah hati. Engkau harus rendah hati. Artinya apa? Ketika engkau rendah hati, engkau merasakan kasih Yesus itu mengalir terus. Oh Tuhan, terima kasih kasih-Mu. Hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. GKSI, glory to glories. Haleluya, bukan salah-salah juga. Udah ngantuk memang kayaknya. Udah ngantuk memang. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir kita lihat yang terakhir, saudara. 3, 2, 1. Di dalam kasih tidak ada kekuatan. Maaf, saudara. 3, 2, 1. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau engkau tidak mau, kata firman Tuhan, ketakutan, kasihi pasanganmu sungguh-sungguh. Ya, sayangi dia, cintai dia betul-betul, saudara. Ya, kalau duduk motor sama-sama duduk motor ke gereja. Kalau kalian mau peluk-peluk dan belakang nggak apa-apa. Kalau pacaran nggak boleh, saudara. Ya, jangan, perjalananmu masih panjang, saudara. Yang perempuan-perempuan, kalau pacar-pacar menunjuk jarinya seperti kepiting, cepatlah kalian lapor di Ibu Gembala. Kita kasih dia warning langsung. Ya, karena zaman sekarang ini berbahaya, saudara. Hari ini percaya, saudara, kita kembali lagi kepada kasih Yesus. Jangan pernah, saudara, merasa takut. Ya, jangan enggak terlalu sibuk urusan orang lain, tetapi kembali kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulai hidup. Saya bangga dengan keluarga yang saya tadi cerita itu, saudara. Sekarang dia sudah pindah dari gereja sukunya, dia pindah ke gereja teman saya juga rupanya, gembalanya. Kaget saya, oh kamu sudah pindah sini ya? Iya. Kenapa? Kemarin kamu takut kalau mati nanti gak ada yang kuburkan kamu. Oh enggak. Oh, acuh kamu. Oh, kenapa aku udah. Iya. Iya, baguslah aku bilang kalau begitu. Oh, kira di gereja kami nggak ada Yesus ya, situ aja. Enggak ada, situ ada. Masya Allah, mati Tuhan. Rupanya begitu, saudara. Ya, waktu dia sakit, waktu istri dia sakit dia rawat.
Waktu dia sakit istrinya merawat. Aduh saudara, istrinya nangis itu satu hari satu malam saudara. Suaminya pulang rumah nggak kenal dia. Apalagi saya, dia nggak kenal dengan saya lah. Yang tidur dengan dia tiap malam aja dia nggak kenal. Ya, tapi Tuhan luar biasa saudara. Ketika kami kunjungi suami istri, kita berdoa, haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Keluarga ini, saya lihat bahagia, suami istri gemuk tadi saya lihat. Ya, dahsyat men. Sederhana mereka. Rumah orang pakai spandek, rumah mereka spandek juga. Yang satu warna coklat, yang satu warna oranye. Orang pakai besi baja ringan juga, dia bukan baja ringan, dia baja karat saudara. Bahagia mereka. Hari ini saudaraku, pesan saya sebagai gembala dan para pemirsa, kemanapun istrimu pergi, engkau pergilah ikuti. Kemanapun suamimu pergi, pergilah ikuti. Jangan engkau berpisah, karena perpisahan itu tidak enak dan menakutkan. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bagi engkau yang sudah berkeluarga, sebentar saya undang maju ke depan. Saya akan berdoa khusus untuk keluarga-keluarga dan pemuda-pemudi juga. Sebentar saya akan berdoa. Hari ini mari Jose kita angkat pujian tadi. Hari ini seperti firman Tuhan katakan, seia, sekata dan seperasaan. Tunjukkan kesetiaanmu. Kalau kau boleh berada di satu rumah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, mari dengan semangat. Bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Haleluya Yesus, ku bersyukur Tuhan, bersyukur selalu dalam kelemahanku. Suami istri pegang tangannya, pegang tangan. Oh haleluya, ayo lepaskan itu. Angkat pujian ini sedalam-dalamnya dalam hatimu. Saat
Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan dan rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan dan rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan
bersyukur selalu Tuhan di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun Tuhan kadang kami tidak sejalan dengan apa yang kami inginkan Tuhan, dan setiap sekeliling kami tidak mengerti setiap hidup kami tetap katakan bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Saya mau kita sama-sama katakan, hatiku bersyukur, Tuhan Yesus baik. 3, 2, 1. Hatiku bersyukur, Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, mari kita berdoa untuk kesempatan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami berkumpul kembali di rumahmu ini dalam keadaan kuasa yang tidak baik, tapi kami tak kumpulkan juga kami di rumahmu ini untuk mengisi memulakan namamu dan di namamu. Begitu juga Bapa, kami ingin mengembalikan persembahan dan pertolongan kami kepadamu, limpahkan kepada kami semua berkat-berkat-mu, kami pun dapat melimpahkan kembali kepada saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau katakan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan, untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, bawalah berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan nyata sehari-hari. Praktekkan firman Tuhan di dalam rumah tangga. Praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan pribadimu bagi kau yang muda-mudi. Bagi engkau yang sedang sekolah, praktikkan firman Tuhan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, dan kasihilah sesamamu, bahkan kasih juga orang tuamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.